Halo Sobat Milenial, bertemu lagi dengan kami IDN Times dan sekarang kembali di program Ngobrol Seru bareng IDN Times. Sekarang kita sudah kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Bandung. Mari kita sambut bersama-sama Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Bapak Teddy Cahyono. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Pak? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Persib gimana Pak musim ini Pak? Musim ini seperti kita lihat tinggal 2 pertandingan dan mudah-mudahan di sisa 2 pertandingan kita diberikan hasil yang terbaik. Ya, dan masih ada potensi buat juara Pak ya untuk musim Potensi buat juara masih ada meskipun cukup berat, tapi pasti kita akan melakukan yang terbaik di sisa 2 pertandingan ini. Nah, kita sedikit flashback nih Pak ya, kan dulu pertama kali ketika Persib menjadi tim yang memiliki badan hukum kan 2009 tuh Pak. Kalau untuk Pak Teddy sendiri sih mulai bergabung ke Persib itu mulai kapan tuh Pak? Ya di Persib pada saat itu secara formal terlibat di 2016. Ya pada saat mulainya ISC ya. Nah kan sekarang sudah berjalan lama, Bapak juga sudah di Persib kan lumayan lama gitu Pak ya. Apa sih Pak suka duka yang dialami ketika berkecimpung bersama Persib gitu Pak? Suka dukanya banyak sekali. Iya. Tetapi karena kita melakukan sesuatu yang kita cintai, yang kita sangat passionate, dan kita sangat suka dengan industrinya, maka suka dan duka itu kita lalui dengan senang. Dan kita mencoba untuk melakukan yang terbaik di tengah semua kesulitan yang ada di setiap waktunya. Boleh dijabarkan nggak gitu Pak, sukanya seperti apa, dukanya seperti apa gitu? Banyak Pak. Lah. Ya sukanya adalah pada saat kita berhasil untuk mewujudkan suatu cita-cita yang kita udah rencanakan dan kita berhasil kita terapkan di Persib. Itu pasti hal-hal seperti itu yang membuat kita juga semakin terpacu untuk bisa membuat yang lebih baik bagi Persib. Dukanya adalah pada saat setiap kalah kita pasti berduka lah. Betul. Semua orang juga ya kalau timnya kalah pasti sedih lah. Jadi ya kita berusaha lah untuk menikmati proses panjang ini supaya kedepannya menjadi semakin baik. Kemarin kan 2020 tahun yang lumayan sulit lah Pak ya untuk industri sepak bola Indonesia gitu. Pandemi menghantam, penonton tidak ada lagi di stadion. Itu ke Persib sendiri berpengaruhnya seperti apa sih itu Pak, kalau boleh tahu? Pasti berpengaruh sebenarnya kan yang terkena impasnya bukan hanya Persib sebenarnya. Semua industri di seluruh dunia terkena dampak dari pandemi ini. Tetapi seperti yang kita semua ketahui, kita harus beradaptasi. Betul. Kita harus menjalankan suatu new normal terhadap keadaan yang terjadi, sehingga kita harus tetap survive. Dan untuk bisa tetap survive, kita pasti menjalankan banyak terobosan-terobosan baru di tengah pandemi supaya kita bisa tetap survive. Yang akhirnya ya kita bisa lalui bersama dan ya kita berada di sini sekarang. Kalau boleh tahu Pak, kreasi-kreasi yang dilakukan dan terobosan-terobosan yang dilakukan ketika pandemi itu seperti apa tuh Pak? Banyak dari sisi Persib pada saat memang sepak bola berhenti, kita banyak melakukan transformasi di dunia digital. Banyak sekali terobosan baru yang dilakukan di dunia digital. Terus kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan sponsors, itu kita juga banyak melakukan terobosan-terobosan baru karena tidak ada kegiatan yang sifatnya offline. Jadi kita banyak berkreasi dengan menciptakan kegiatan yang bersifat online bersama dengan sponsors, bersama dengan komunitas. Intinya ya tadi kita tetap harus beradaptasi dengan kesulitan pandemi ini. Salah satunya dengan ini Pak, kayak bikin kegiatan amal gitu, bakti sosial gitu Pak ketika pandemi. Iya, termasuk
pada saat pandemi benar-benar tidak boleh diadakan kegiatan offline, kita juga melakukan sampurasun, jadi bersilaturahmi dengan bobotoh di dunia maya, di dunia online. Termasuk kita juga melakukan suatu terobosan dikarenakan tidak boleh ada penonton di stadion, maka kita juga melakukan nonton bareng juga sebenarnya, tapi di dunia online. Dengan media online kita bersama-sama ada ratusan orang yang ikut nonton dengan kita, dengan segala hiburan, ada giveaway dan lain-lain. Berarti cuma terhitung aktif juga lah Pak ya ketika pandemi kemarin. Iya, karena tadi ya kita tetap harus mencari terobosan baru, di mana begitu sepak bola sudah mulai tetapi penonton belum bisa hadir, makanya kita tetap melakukan terobosan baru dengan melakukan kegiatan dengan fans kita, tapi sifatnya online. Nah, bicara Persib, tadi Bapak juga sudah menyinggung kan, bicara Persib itu tidak lepas dari fans. Bobotoh ya Pak ya. Kalau menurut Pak Teddy sendiri Pak, di mata Pak Teddy itu bobotoh itu seperti apa sih gitu Pak? Bobotoh adalah satu elemen penting bagi Persib sebenarnya. Jadi bagi industri sepak bola, supporter atau fans itu mempunyai arti yang sangat penting sebenarnya. Makanya ada sebutan supporter adalah pemain ke-12 kan. Jadi sama dengan kita. Jadi makanya karena memang bobotoh mempunyai peran yang penting, kita sering sekali melakukan kegiatan bersama bobotoh, bersilaturahmi, termasuk tadi nonton bareng dan kegiatan donasi atau kegiatan yang sifatnya charity itu dengan kelompok-kelompok bobotoh. Berarti banyak menggandeng ini juga Pak ya? Banyak. Tapi kan ya bicara supporter Persib Pak ya, mungkin tadi menarik saya pernah melihat di situs Persib itu modern approach for the historic club gitu Pak. Yeah. Pendekatan yang modern untuk sebuah klub yang memiliki sejarah panjang gitu. Sedangkan kita ketahui kan Pak, biasanya klub-klub perserikatan terutama kan salah satunya Persib Pak ya. Supporternya fanatik, dan supporter itu kan ya dalam tanda kutip, kalau kata bahasa orang Bandung nih Pak ya, kan orang Bandung, supporter itu kan antik gitu Pak. Kelakuannya antik kadang-kadang. Nah, dalam hal si Persib ini untuk membawa klub ke arah yang lebih modern tuh ada nggak Pak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh manajemen? Ada, gitu, makanya kenapa kita kita membuat jalur komunikasi sebenarnya. Jadi dengan kelompok-kelompok supporter banyak sekali lah media yang kita lakukan untuk melakukan komunikasi dengan kelompok supporter. Jadi baik yang sifatnya tadi melalui digital atau yang sifatnya offline, itu banyak sekali. Jadi intinya kita membuka forum komunikasi supaya ada komunikasi dua arah dan masing-masing pihak bisa menyampaikan aspirasinya. Dan kemudian apabila memang ada sesuatu yang ingin didiskusikan lebih, maka kita bisa bersama-sama bertemu dan berdiskusi sebenarnya. Itu bentuk si forum komunikasinya itu seperti apa? Macam-macam. Bisa memang melalui bertemu secara offline, atau memang bikin sesuatu forum kayak kemarin kita ada salah satu acara dengan salah satu produk partner kita. Itu kita mengundang legend, terus kemudian kita mengundang 2 tokoh dari bobotoh, terus kemudian ada ratusan bobotoh sebagai penonton karena hybrid, jadi ada yang offline, ada yang online. Di situ kita bahas mengenai Persib untuk menghadapi 5 pertandingan ke depan, 4 atau 5 pertandingan ke depan. Di situ terjadi diskusi baik dari sisi teknis karena ada legend, dia mengupas hal-hal teknis, dari 2 orang tokoh bobotoh mengupas mengenai kebobotohan untuk mendukung Persib, terus kemudian ada tanya jawab dengan fans dan lain-lain. Jadi media-media seperti ini yang kita pakai untuk komunikasi lebih jauh dengan fans. Hitungannya itu rutin nggak Pak? Atau rutin. Kalau boleh tahu berapa sebulan sekali atau seminggu sekali? Mungkin bisa 2 bulan sekali lah. Itu yang formal seperti itu ya, yang acara. Tapi yang non formal itu bisa setiap waktu sebenarnya. Kayak yang ini kan sering ngadain juga live Instagram Pak ya? Misalnya live Instagram, misalnya terus kemudian kita bikin acara tadi nonton bareng. Mungkin hal-hal yang sifatnya informal. Banyak banget sih.
Terus kan yang menarik juga katanya Persib kan sekarang sudah 100% tiket online nih Pak ya. Iya. Beli lewat aplikasi. Iya. Yang menjadi menarik adalah dulu sosialisasinya ke Boboto seperti apa sih Pak gitu kan, kita tahu Boboto kan terbiasa dengan kita membeli tiket yang langsung gitu Pak. Iya. Itu gimana Pak dulu sosialisasi? Jadi even 1 tahun sebelum kita menjalankan penjualan 100% online, kita sudah mulai sosialisasi ke beberapa kelompok supporter sebenarnya. Dari situ kita mulai sosialisasi pelan-pelan, terus kemudian kita juga bertahap, awalnya bertahap, nggak langsung 100%. Terus kemudian dengan respon yang bagus, terus kemudian kita melakukan roadshow. Roadshow ke kota-kota, ke beberapa kota lah, dengan beberapa bobotoh untuk menjelaskan mengenai penjualan tiket secara online itu. Jadi mungkin dari manajemen juga ada sempat ini Pak berarti turun ke beberapa Iya, kota di Jawa Barat. Bener. Jadi ada beberapa event yang memang ada tim dari manajemen memang melakukan sosialisasi dan edukasi untuk mengenai cara beli dan lain-lain. Nah sekarang Pak, Persib kan selain punya peluang juara, punya juga peluang untuk tampil di Liga Champions Asia. AFC. Betul. Di AFC, bicara Asia kan marketnya besar tuh Pak. Iya. Ada potensi market di situ. Apakah sudah ada terpikir untuk ke situ gitu Pak, untuk Persib gitu, meluaskan pasar gitu? Iya pasti, karena kan kita ini dulu deh, kita step by step dulu deh. Kita secure dulu tiket ke AFC dulu. Kita tunggu 2 pertandingan kan. Nah, itu pun yang kita dengar kita akan partisipasi di AFC tahun 2023 sebenarnya. Itu masih lama lah, masih lama. Jadi kita masih akan ada persiapan untuk kalau memang kita ke AFC, pasti kita akan melakukan suatu program tadi supaya nama Persib bisa paling nggak naik ke Asia, ya kan. Mudah-mudahan kita juga bisa diberkati dengan penampilan yang konsisten di Asia, dan mudah-mudahan ini adalah menjadi titik awal bagi kami untuk bisa secara konsisten bermain di level Asia. Oke, Sobat Milenial, berhubung waktu juga sudah menuju akhir, kita akhiri sekarang diskusi dengan Pak Teddy selaku Dirut PT PBB. Satu kata terakhir Pak ke kamera, satu kata terakhir untuk Persib musim ini apa Pak? Kita tarik kamera Pak. Okay. Persib juara. Oke, terima kasih Sobat Milenial sudah menyaksikan obrolan seru kami dengan Pak Teddy. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua dan tetap saksikan acara Ngobrol Seru bareng IDN Times di acara-acara selanjutnya. Terima kasih.